Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai materi game teori beserta soal dan penyelesaiannya menggunakan software Microsoft Excel. Presentasi ini digunakan untuk melengkapi tugas 5 dari penelitian operasional 2. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safira Hanul Faida dengan NIM D6220094. Saya Mutiara Ida Febrianti dengan NIM D6220099. Dan saya sendiri Artika Ayu Puspitasari dengan NIM D600220127. Pertama yaitu pendahuluan. Teori tentang permainan muncul akibat adanya persaingan. Persaingan terjadi antara dua individu atau dua kelompok. Tetapi tidak semua persaingan dapat dikatakan sebagai sebuah permainan. Hanya persaingan yang memenuhi beberapa kriteria yang dapat dikategorikan sebagai permainan. Pengertian dari game teori. Game teori adalah suatu kajian mengenai model matematika yang menggambarkan adanya interaksi antara kedua pemain yang merupakan individu yang rasional, di mana terdapat interdependensi antara strategi-strategi pemain. Game teori dapat digunakan di bidang bisnis dalam menghadapi persaingan yang ada. Di bidang perlombaan dapat digunakan dalam menentukan strategi untuk memenangkan perlombaan dan dapat juga diaplikasikan ke bidang psikologi, politik, serta ilmu sosial. Terdapat beberapa kriteria permainan. Yang pertama, terdapat persaingan di antara para pemain. Setiap pemain mempunyai beberapa pilihan rencana yang dinamakan strategi. Aturan yang mengatur pilihan tersebut disebutkan satu persatu dan dapat diketahui oleh para pemain. Dan terakhir, hasil permainan dipengaruhi oleh pilihan para pemain. Aturan-aturan dalam game teori. Yang pertama, terdapat sejumlah langkah atau strategi yang dapat dipilih oleh para pemain untuk dapat memenangkan permainan. Yang kedua, terdapat informasi tentang strategi yang dipilih oleh para pemain. Dan yang terakhir, pembayaran yang harus dipenuhi oleh setiap pemain di akhir permainan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembayaran dalam game teori. Terdapat 3 jenis pembayaran. Yang pertama, pembayaran dalam bilangan positif, yang berarti kemenangan untuk pihak pertama. Yang kedua, pembayaran dalam bilangan negatif, yang berarti kemenangan untuk pihak kedua. Dan yang terakhir, pembayaran dalam nilai nol berarti tidak ada pihak yang menang atau permainan dalam keadaan seri. Klasifikasi permainan ada 2. Yang pertama yaitu permainan berjumlah nol atau biasa disebut dengan zero sum game, yang merupakan tipe permainan dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, jumlah kemenangan kedua belah pihak sama dengan 0. 2. Kemenangan pihak yang satu merupakan kekalahan bagi pihak yang lainnya. Yang ketiga, bila permainan dilakukan oleh 2 orang, dinamakan two zero sum game. Klasifikasi kedua, yaitu permainan tidak berjumlah 0 atau biasa disebut dengan non-zero sum game, yang merupakan tipe permainan total pembayaran tidak sama dengan 0. Nilai permainan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu matriks pembayaran atau payoff matrix. Merupakan matriks pembayaran yang dilakukan oleh strategi yang dimiliki oleh para pemain. Yang kedua yaitu strategi optimal adalah strategi yang menempatkan pemain dalam kondisi yang terbaik tanpa memperhitungkan kondisi pesaingnya. Dan yang ketiga yaitu nilai permainan adalah nilai rata-rata pembayaran per permainan jika kedua pihak telah menggunakan strategi optimalnya. Untuk strategi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu strategi murni. Strategi murni penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk permainan baris
dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal atau biasa disebut dengan saddle point yang sama. Untuk strategi kedua yaitu strategi campuran. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberikan penyelesaian yang optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapat titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai contoh soal dan penyelesaiannya menggunakan software Microsoft Excel yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini terdapat soal game teori yang harus diselesaikan dengan diketahui, ditanya, dan dijawab. Di sini terdapat tabel yang terdapat dua kolom. Yang pertama ada Y1, Y2, dan Y3. Terus selanjutnya ada expected payoff. Pada kolom Y1, Y2, dan Y3 itu terdapat 1, 0, dan 0. Selanjutnya ada 0, X1 plus 5 kali 1 min X1 sama dengan 5 min 5 X1. Yang kedua ada 0, 1, dan 0. Kemudian min 2 X1 ditambah 4 dikali 1 dikali X1 sama dengan 4 dikurangi 6 X1. Kemudian 0,01. Lalu 2 X1 dikurangi 3 dikali 1 dikurangi X1 sama dengan min 3 plus 5 X1. Lalu terdapat dua soal yaitu maksimum dan minimum. Yang pertama ada maksimum itu dengan batasan 5x2 min x3 lebih besar dari sama dengan 0, min 2 x1 plus 4x2 min x3 lebih dari sama dengan 0, 2x1 min 3x2 min x3 lebih besar dari sama dengan 0, x1 plus x2 sama dengan 1. Dan x1 lebih besar sama dengan 0 dan x2 lebih besar dari sama dengan 0. Lalu untuk yang minimax itu dengan batasan min 2y2 plus 2y3 min y4 kurang dari sama dengan 0, 5y1 plus 4y2 min 3y3 min y4 kurang dari sama dengan 0. Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1 dan Y1 kurang lebih besar dari sama dengan 0, Y2 lebih besar sama dengan 0, Y3 lebih besar sama dengan 0. Lalu selanjutnya akan dijawab menggunakan software Excel terkait pertanyaan yang sudah saya bacakan. Yang pertama yaitu nilai optimum dari masing-masing pemain. Baik, untuk yang berikutnya, yaitu pembuktian menggunakan Excel. Yang pertama, fungsi maksimum. Di sini diketahui untuk fungsi maksimumnya sendiri, yaitu ada di X3. Jadi untuk objek koefisiennya sendiri itu bagian X3 diisi dengan 1. Kemudian untuk X1 dan X2 diisi dengan 0. Kemudian
kan ini ada permisalan 5x2 dikurangi x3 lebih dari sama dengan 0 dan lain-lain. Jadi yang pertama untuk konsentrat satunya sendiri itu tidak ada x1. Jadi untuk x1-nya diisi 0, kemudian untuk x2-nya diisi 5, dan untuk x3-nya diisi min 1. Begitu juga untuk konsentrat 2 dan juga konsentrat 3. Kemudian pada kolom LHS, kita menggunakan rumus sum product, kemudian nilai konsentrat 1 dari X1 hingga X3, kemudian titik koma, kemudian nilai solution dari X1 hingga X3. Supaya nilai solutionnya tidak bergeser, maka kita tekan F4 untuk mengunci dari solution tersebut. Kemudian untuk tandanya disesuaikan dengan fungsi dari permisalan yang sudah ditentukan. Kemudian diisi nilai RHS konsentrat 1 sampai 3 yaitu 0 karena nilainya juga 0 pada permisalan di samping. Kemudian untuk pengolahan data akan menggunakan solver pada fitur yang ada di Microsoft Excel. Yang pertama, kita klik data. Kemudian kita pilih solver di bawah data analisis. Semisal tidak ada solver, kita bisa klik file, kemudian klik option, kemudian klik add-ins, kemudian klik go, kemudian checklist pada solver add-in, kemudian klik OK. Baik, yaitu yang berikutnya yaitu perhitungan menggunakan data solver. Yang pertama kita klik data, kemudian kita klik solver, kemudian untuk set objektif kita isi nilai Z dari solution. Kemudian untuk nilainya kita isi nilai maksimum. Kemudian by changing variable cell-nya, kita isi solution atau kolom yang diberi warna kuning tersebut. Kemudian bagian subject concentrate-nya, kita isi LHS. Yang pertama, add. Kemudian cell reference, kita isi LHS dari concentrate 1 hingga 3. Kemudian untuk tandanya kita sesuaikan yaitu lebih dari sama dengan. Dan untuk konsentratnya kita isi nilai RHS. Kemudian klik add. Kemudian yang berikutnya untuk self reference-nya kita isi LHS. Kemudian kita sesuaikan tandanya yaitu sama dengan. Kemudian untuk konsentratnya kita isi RHS paling bawah yaitu 1. Kemudian klik add. Kemudian kita tutup. Untuk datanya sudah muncul pada subject to the concentrate. Kemudian kita checklist make unconcentrate variable non-negatif. Kemudian untuk metodenya yaitu simplex LP. Kemudian kita klik solve. Kemudian klik OK. Maka untuk nilai solution X1, X2, dan X3 sudah muncul dan nilai Z dan LHS-nya juga sudah muncul. Kemudian nilai minimum Y4 disesuaikan dengan rumus fungsi yang ada pada persoalan tersebut sama seperti nilai maksimum. Kemudian untuk perhitungannya, kita klik solver. Kemudian untuk set objektifnya, kita isi nilai Z. Karena ini nilai maksimum, jadi kita klik min untuk mencari nilai minimum. Kemudian by changing variable cell-nya,
kita isi nilai solution dari Y1, Y2, Y3, dan Y4. Kemudian subject to the concentrate-nya, kita isi yang pertama add, kemudian kita isi LHS concentrate 1 hingga 3. Karena nilai concentrate C1 dan C2 memiliki nilai yang sama, yaitu kurang dari sama dengan. Dan untuk nilai concentrate-nya itu diisi nilai RHS C1 hingga C2. Kemudian klik add. Kemudian untuk berikutnya yaitu LHS C3. Untuk tandanya kita sesuaikan yaitu sama dengan, dan konsentrenya yaitu 1. Kemudian klik add. Kemudian jangan lupa di checklist make unconcentrate variables non-negatif. Kemudian kita pilih metode simplex LP. Kemudian kita pilih solve. Kemudian kita pilih OK. Kemudian sudah muncul untuk nilai solutionnya. Maka untuk perhitungan Excel sudah selesai. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.